Agni Haq sebagai Asya. Ada Jordi Pranata sebagai Rama. Selanjutnya ada Mian Tiara sebagai Rum. Selanjutnya ada Idil Zuhri Alaudin sebagai Elham. Dan Uli Triani sebagai Mia. Boleh beri tepuk tangan teman-teman media. Dan selanjutnya kita undang juga, ini dia para filmmakers dari film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Langsung kita undang sutradara Mas Adrianto Dewo dan juga produser Bapak Rita Desiani. Ya silahkan boleh di antara Agni nih, Mas Adri, Mbak Desi boleh. Siap, inilah dia para filmmakers dan juga para pemain yang hadir pada siang hari ini setelah kita menyaksikan official trailer dari film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Sehat ya teman-teman ya, alhamdulillah nih di awal setelah aktif kembali teman-teman bisa ketemu dengan teman-teman media. Membawa kabar baik, mungkin kita langsung ke Mas Andri sebagai sutradara membawa Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini. Nih sebenarnya banyak juga dari teman-teman kemarin udah rame saat rilis poster ataupun teaser di sosial media Mas. Banyak yang menanya sebenarnya apa sih arti Kajiman itu sendiri gitu. Boleh diceritain enggak? Dan kenapa tertarik mengangkat tema itu? Terus tadi ada adegan di trailer menanyakan tentang tanggalan-tanggalan Jawa, Weton. Nah, itu gimana hubungannya apa? Silakan Mas Adri. Oke, sebelumnya selamat siang rekan-rekan media, terima kasih sudah datang. Sebenarnya ide awal Kajiman ini waktu kita awal godok ide sama produser tuh emang pengen mencari sesuatu yang belum pernah di explore gitu. Akhirnya kita riset dulu sebelum kita memutuskan untuk akhirnya Kajiman ini, karena ada beberapa artikel dan buku yang emang mention si Kajiman ini gitu. Dan sebenarnya definisinya tuh kayak sesuatu makhluk yang tinggal di rumah-rumah, dan ada yang bilang itu kayak yang punya ilmu hitam semasa hidupnya, tapi akhirnya berubah jadi makhluk itulah gitu. Akhirnya kita memutuskan kayaknya ini menarik nih, dan secara visual tuh belum ada visualnya gitu. Jadi kita secara filmmaker tuh sebuah materi yang menarik lah gitu untuk digarap gitu. Dan ya secara materi itu emang materi kita yang materi yang ada kita baca itu emang Kajiman ini berkaitan sama weton-weton itu gitu. Jadi ada kayak cerita kalau di weton tertentu tuh orang meninggal itu makamnya itu masih dijaga 40 hari gitu untuk orang ngambil, dan biasanya kayak tali-talian gitu. Jadi itu yang kita coba masukin ke cerita ini dan membuat jadi menarik. Jadi emang relate dan kisah ini juga banyak di masyarakat ya Mas ya, dengan wetonnya dan dengan nama Kajiman itu sendiri ya. Jadi itu yang bikin menarik. Nah kalau boleh ceritain ke teman-teman media, dari tadi kita juga lihat official trailer, premisnya seperti apa Mas dari Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini? Premisnya adalah Asya, seorang perawat. Dia baru kehilangan ibunya. Dia harus kerja di sebuah rumah, Pak Ismail namanya. Dan gosipnya itu rumahnya punya memelihara makhluk ini untuk pesugihan gitu. Jadi perjuangan Asya untuk keluar dari si rumah inilah, dan dibantu sama temannya Rama dan juga Mbak Rum. Ya, seperti apa nanti kita lihat di 18 Mei. Siap, terima kasih Mas Adri. Tepuk tangan dong untuk Mas Adri. Mbak Desi, kita sebagai produser kita juga pengen tanya, berarti produksinya berapa lama, terus mengambil lokasi syuting di mana aja Mbak Desi, dan boleh ceritain seseru apa proses produksi dari film Kajiman ini? Silakan. Teman-teman media, terima kasih kehadiran hari ini. Senang sekali akhirnya bisa menceritakan proyek film Kajiman kita yang udah kita tunggu-tunggu akhirnya akan rilis. Sebenarnya film ini kita produksi selama kurang lebih 18 hari shooting days, dengan lokasi sebenarnya nggak terlalu banyak. Kita cuman 3 kota, Jakarta, Cipanas, dan Semarang. Itu Semarang tempatnya Asya yang panas banget. Sebenarnya cerita kita punya lokasi yang lumayan unik, dan kita juga baru ketemu sama beberapa lokasi sih, kayak seperti contohnya rumah sakit. Itu emang kita merasa beruntung bisa dapat rumah sakit itu, karena rumah sakitnya
tidak terpakai dan masih lengkap tapi ngeri juga gitu karena Jadi rumah sakitnya kosong nih ya? kosong Wow. rumah sakitnya kosong tapi juga pas kita masuk seperti rapi tapi kok ngeri ya gitu. Oke. Jadi waktu itu kan memang rumah sakitnya ada beberapa lantai. Ya namanya kita ngelihat lokasi kan harus lihat dari bawah sampai atas ya, Ya. gitu. Cuman saya sampai lantai 2 aja deh gitu. Karena semakin tinggi semakin ngeri gitu karena Ya. mungkin emang nggak dilewati banyak orang dalam kesehariannya kan gitu. Jadi takut deh gitu. Jadi emang lokasi kita ya rumah sakit itu tuh lumayan banyak cerita. Belum juga yang rumah Ismail kita lokasi di Cipanas. Oke. Lumayan banyak cerita karena satu di sana entah kenapa dingin banget waktu kita syuting, kita juga nggak siap deh kita kemarin dingin banget kan, mikirnya cuma Cipanas udahlah gitu, ternyata dingin banget. Dan ya mungkin nanti dari teman-teman ada cerita kali ya di sana, termasuk saya juga. Ini nggak apa-apa sih? Boleh nggak apa-apa. Jadi karena dari lokasinya ternyata kayak oh dia ternyata rumah sakitnya beneran emang kosong dan emang Kosong. ada apa waktu itu Mbak Desi? Sebenarnya pengalaman saya itu waktu di rumah Ismail di Cipanas. Jadi waktu itu kita di Cipanas itu sekitar 10 hari in a row kita di sana. Sebenarnya nggak malam-malam banget, cuman waktu itu sempat mau ke toilet di bawah. Dan nggak tahu kenapa pas banget di dalam mati lampu dong gitu. Mungkin nanti kalau lagi nonton filmnya juga ada tuh ya yang kayak gitu mati lampu, cuman ya gimana namanya juga lagi harus ke toilet kan. Nah di kamar mandi itu ada kaca seperti orang mau wastafel gitu kan. Terus pas udah mau keluar, terus ada yang di kaca, cuman kalau mau keluar harus ngelewatin si kaca itu gitu. Jadi kayak ini kenapa sih lokasinya gini banget gitu. Dan emang waktu terakhir kita selesai syuting juga ternyata di teman-teman kru juga ada juga beberapa teman-teman pemain juga ada. Baru menceritakan setelah selesai dari sana syutingnya. Iya, karena memang kadang-kadang nggak bisa langsung nyeritain Iya. ya, karena besoknya kita masih di situ lagi. Iya. Gitu. Ini produser aja di ini ya. Ntar kita lihat ke pemain gimana serunya. Oke, tapi kalau misalkan yang dijanjikan ke para penonton di seluruh Indonesia apa sih pada saat nanti setelah menonton film Kajiman ini Mbak Desi di 18 Mei nanti? Kajiman ini film horor yang mengerikan. Kalau saya merasa film ini mengerikan, bikin kita jadi ngerasa tidak nyaman, takut, dan mungkin setelah nonton juga kita nggak bisa langsung menelan semuanya gitu, harus dibawa pulang dulu mungkin ya gitu. Tapi mencekam dan ya nonton aja deh. Siap. Tepuk tangan dong untuk Mbak Desi. Berarti kalau ini sedikit dari Mbak Desi dan Mas Andri, kalau dari cerita dari produser dan sutradara, ini tuh keseharian banget ya, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang dialami oleh para pemain di film ini, dan emang dengan cerita yang Mas Andri Risa itu dekat banget sama kita di keseharian ya Mas? Iya, kita sebenarnya ya mau kita hidup di kota, mau hidup di agak pelosok, selalu dengar sih cerita-cerita yang kayak gini ya. Maksudnya kayak orang ngebaca weton, punya jimat, selalu ngebaca mantra gitu. Maksudnya kita dan emang udah culture kita Indonesia dan Asia juga gitu. Jadi ya emang mencoba mengambil sesuatu yang dekat dengan sehari-hari sih untuk dibikin horornya gitu. Siap. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Andri dan juga Mbak Desi dengan teman-teman media. Tapi kita ke para pemain dulu yang sudah ada di sini juga. Kita ke tengah dulu, ada Agni nih ha. Agni, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan teman-teman media. Kali ini dengan Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Langsung bertanya kepada Agni sebagai Asya, tadi sempat dijelasin dikit. Tapi apa yang bikin di sini tuh menarik banget, karakter Asya seperti apa, dan bikin penonton tuh bakal kayak gimana? Bakal suka atau bakal sebel kan di film ini dengan karakter Asya? Silahkan. Oke, makasih pertanyaannya. Tadi ada yang suka dan ada yang sebel, dua-duanya ada. Asya dia cuma punya ibu dan ibu cuma punya Asya, makanya dia sangat dekat banget sama ibunya, penuh dengan kasih sayang. Tapi hubungan ibu sama anak ini kayak pacaran ya, saling posesif saking sayangnya. Kalian pernah nggak hubungan orang tua tapi benar-benar ngerasa kedekatannya sampai posesif gitu, benar-benar sangat perhatian banget gitu. Dan ketika ibunya nggak ada, mungkin saking dekatnya dia juga sering dengar bisikan-bisikan ibunya. Dia selalu merasa dekat walaupun ibunya udah nggak ada. Terus bikin sebelnya
mungkin karena Asya ini polos gitu ya, dan selalu gusar gitu, selalu penasaran, dia jadi kepo. Jadi dia kalau penonton-nonton mungkin kayak, ya ini ngapain sih si anak kepo, udah diem aja di situ, ntar lo nggak takut terjadi apa-apa sama diri sendiri karena dia saking keponya dan dia ingin mencari tahu jawabannya, makanya dia selalu nekat gitu. Jadi ada itu. Tapi apa yang membuat seorang ini tertarik nih untuk berada di proyek Kajiman ini? Duh, banyak banget lagi. Boleh dong dijelasin ke teman-teman media dong. Gitu, yang pertama aku ngerasa relate gitu, walaupun perannya dekat sama aku, tapi ini beda dari horor-horor yang pernah aku mainkan. Kalau biasanya aku itu selalu jadi perempuan yang rebel, yang superior. Nah kalau di sini tuh aku bener-bener tone down banget, lemah lembut, perawat, yang ngomongnya kayak, selamat pagi, Bapak gimana keadaannya hari ini? Udah baikan belum? Makannya enak nggak Pak? Yang kayak gitu. Terus juga aku bener-bener dihadirkan secara beda, makanya aku tertarik buat ngambil karena itu tantangan tersendiri buat aku gitu. Yang kedua pengen banget kerjasama bareng Mas Adri sama Mbak Dus gitu ya, pengen banget kerja bareng, relate gitu. Pengennya kenapa? Karena Mas Adri ini nulis, ngedirect, dan coach acting juga. Jadi tahu apa yang dia pengen. Jadi tahu bener-bener tahu apa yang dimau. Jadi waktu syuting tinggal eksekusi aja udah pede gitu. Yang ketiga ya relate-nya kayak ini kepercayaan lokal aku gitu. Di Semarang tuh masih banyak banget. Yang aku tuh sering banget cerita masalah kandang bubrah gitu. Masih banyak banget di Semarang tuh yang kayak rumahnya besar, hidupnya sebatang kara, sakitnya tuh selalu nggak jelas, terus rumahnya selalu diperbaiki tapi nggak pernah beres, di depan tuh selalu kayak ada tumpukan semen yang nggak pernah beres-beres gitu. Aku merinding karena bener ada deket rumah saya juga ada, jangan-jangan dia. Oke, terus yang aku juga selalu ngasih pengalaman kayak gitu, kalau hal ini tuh mistis ini tuh ada dan dekat sama kita nggak boleh ngeremehin itu. Soalnya juga pernah dikirimin juga yang aku sampai perutnya gede. Dan itu kejadian deket banget berarti sama aku ya? Kejadian banget sama aku, ada santet karena mungkin sirik atau apa gitu. Terus pengen banget kerjasama bareng Om Tio. Ini menarik ya. Jadi senior yang sangat aku damba-dambakan, pengen satu frame gitu, ternyata kejadian. Awalnya deg-degan tuh Mas, kayak galak nggak ya nih orang gitu, dari jarak 1 kilometer aja kayak tahu nih Om Tio gitu, galak banget gitu. Ternyata enggak, sangat mengayomi banget gitu, dan aku malah banyak dapat insight dari dia yang membuat aku beda dari film horor lainnya. Ya, hari ini perkenalkan Om Tio, kita doakan juga semoga ini ya ada lagi kontrak rumah sakit, jadi kita doakan juga semoga cepat sembuh dan next mungkin di gala kita bisa ketemu dengan Om Tio ya. Insyaallah. Siap, Arti nih tepuk tangan dong untuk Arti ini. Nanti kita ngobrol lagi Arti dengan teman-teman media. Jadi kita ke Jordi nih. Jordi, kalau lu gimana men? Coba boleh dijelasin ya ke teman-teman media di sini berperan sebagai apa? Karakter lu tuh karakter yang seperti apa di sini Jordi? Sebelumnya selamat siang buat teman-teman media, minal aidin wal faizin. Ya masih Lebaran. Di sini gue berperan sebagai Rama. Rama itu laki-laki temannya Asya di rumah sakit. Dia sangat care sama teman-temannya, peduli sama sekelilingnya gitu, mau semuanya tuh in control sama dia gitu. Sampai akhirnya Asya temannya ini, teman spesialnya Rama ini, karena rasa keingintahuannya dia, Rama jadi kebawa gitu, jadi mengikuti petualangan di film ini. Karena emang Rama itu orangnya peduli dan gak mau temannya kenapa-napa gitu. Jadi kita satu tempat kerja, tiba-tiba Asya ditugaskan untuk home care gitu. Rama dan teman-temannya tetap di rumah sakit, cuma dengar kabar dari handphone aja, ini di rumah ini kayak gini, kok aneh ya rumahnya, diperbaiki terus tapi nggak pernah selesai gitu kayak gitu-gitunya yang membawa Rama akhirnya bawa ke dalam petualangannya Asya. Ini menarik banget ya. Jadi kalau sangat. Sama teman-teman pemain yang lain, build chemistry seseru apa sih pada saat untuk proses produksi di Kajiman ini? Seru banget karena kan kita jadi perawat ya. Salah satu alasan kenapa gue mau ngambil proyek Kajiman juga kayak jadi perawat. Ada workshopnya nggak gitu? Ada. Jadi ya kita diajarin cara ngejahit kulit. Itu tuh seru banget ya. Cara ngejahit kulit tuh ini, cara ngukur tensi, terus kayak bagaimana cara merawat orang lanjut usia, penuh dengan perhatiannya segala macam. Terus kita juga belajar lelahnya perawat itu. Kita kan hanya selama ini, oh ya udah merawat di rumah sakit, ternyata tuh capeknya luar biasa gitu. Kita harus standby, kita harus sayang sama orang yang bukan keluarga kita gitu. Kayak ngapain sih kita harus ngerawat orang ini, tapi mereka dibayar untuk itu. Jadi gue belajar tuh bagaimana caranya untuk sabar, terus
melawan rasa takut tinggal di rumah sakit gitu kan serem banget kita di rumah sakit itu kan pasti udah banyak orang yang pergi meninggal di situ segala macam jadi seru banget kita build chemistry-nya tadi soal rumah sakit gitu ya gue ada satu cerita Nah, itu gimana? gue kan orangnya penasaran banget ya kayak setiap film horor tuh pasti dipilih lokasinya karena ada sesuatu Iya. dan memang rumah sakit yang kita pilih ini pernah beroperasi dan sempat dipakai untuk rumah sakit penampungan COVID. Makanya itu tuh kayak masih rapi, ada alat tabung oksigen, Iya. tapi kosong. Kayak nggak kayak ditinggal gitu aja. Terus kalau Kak Adu sampai lantai 2, gue pernah sendiri ke lantai 3 dan 4. Terus video gue nyalain gitu. Nah terus, Kayak- wah ini ngeri banget. Iseng gitu sambil nunggu syuting ngelihat gitu ada tabung oksigen masih ada kabel-kabelnya gitu pas ke lantai 4 kayak bulu kuduk langsung ngerep gitu kayak oke ini udah salah terus gue turun pas gue lihat videonya sih memang nggak ada apa-apa gitu Oke. cuman kayak feel-nya itu dingin sedih banget kayak aduh ini pernah terjadi apa mungkin ada keluarga atau pasien yang nggak sempat ketemu sama keluarganya itu berasa banget jadi emang salah satu di rumah juga nanti ada ceritanya juga gitu kayak di atas di dekat ruang talent itu Asia juga sempat kita ngalamin lah gitu jadi emang banyak sih lokasi-lokasi gue tuh nantangin soalnya kayak waktu di film-film horor sebelumnya juga kayak ngapain ya gitu ini kenapa dipilih ini sih lokasinya kenapa ya cari tahu ternyata alhamdulillah nggak ditemuin tapi di sini tuh kayak sempat ada 1-2 tuh ditunjukinnya sama bulu kuduk merinding terus kayak ada yang jalan di lantai atas, padahal nggak ada orang kayak gitu-gitu sih. Ini menarik ya. Karena emang lokasinya juga luar biasa. Tapi ada satu ini di Jordi nih untuk buat Jordi di netizen nih rame juga nih di Twitter juga rame kita ada yang ngajain. Ini Jordi nih ada project baru. Di tiap projectnya Jordi die aja mati. Kayaknya semua orang tuh demen ngelihat gua sengsara gitu ya. Pertama kali kita ketemu waktu press note itu ini gimana kalau di gajiman ini lo gimana? Jangan kan netizen nyokap gua juga gitu. Mau jalan film apa? Mati nggak? Kayaknya udah kayak gitu. Gimana? Lo gimana? Ya nanti ditonton aja Betul. gitu. Kalau buat yang suka ngeliat gua mati ya silakan dilanjutkan atau bahkan ada yang penasaran gua hidup sampai akhir tuh kayak gimana gitu ya. Tunggu aja pokoknya di Tunggu 18 aja di Mei. tanggal 18 Mei. Siap Jordi Prananda, tepuk tangan buat Jordi dong. Thank you Jordi, nanti kita ngobrol lagi Jordi dengan teman-teman media. Kita ke Mamian Tiara dulu. Mamian, ini mau nanya di sini pertanyaan di dalam trailer tadi cukup membuat kita sebagai penonton bertanya-tanya. Apa maksud dibalik pertanyaannya dan karakternya seperti apa yang diperankan oleh seorang Mian Tiara di Kajiman ini? Silakan. Oke, selamat sore teman-teman media, maaf lahir batin juga. Langsung aja ke jawaban dari pertanyaan Kakak Dias. Yes. Di sini Room hadir untuk menjadi, jadi mereka tuh bertemu, kadang-kadang gini, kita bertemu dengan orang-orang tertentu di persimpangan jalan hidup kita, dan itu yang terjadi sama Room dan Asya gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya Room membantu Asya untuk menghadapi apa yang sedang dia alami gitu pada saat itu gitu. Jadi Room di sini juga kebetulan dia karena dia juga pengembara, hidupnya juga udah ya mereka juga jauh lebih mudah kan daripada karakter Room ini gitu. Jadi dia banyak memberikan masukan-masukan juga, insight kepada Room, lalu Rama juga, dan dia menanyakan gitu, dan dia sebagai orang yang punya kepercayaan Jawa yang cukup kuat, jadi dia menanyakan soal weton itu tadi gitu, karena Room percaya bahwa hal-hal itu bisa kita bisa tahu gitu nasib orang seperti apa dari wetonnya dia, lahirnya dia, weton, dan weton itu sebetulnya ada yang namanya landep, terus ada beberapa, ada 4 apa berapa 6 gitu, terbagi lagi gitu. Itu bisa jadi sangat spesifik informasinya tentang tanggal kelahiran seseorang gitu, dan itu yang di provide sama Room gitu untuk Asya. Dan di perjalanan ini sebetulnya dia punya andil yang cukup besar sih sebetulnya gitu, menentukan karena dia juga akhirnya membantu Asya gitu, dan dia memberikan satu kesempatan buat Asya untuk mengubah hidupnya.
Siap. Jadi ini menarik banget. Berarti sempat ngeriset masalah weton dan juga hitung-hitungan tanggal lahir dan lain-lain juga dong, Mamen. Untuk Iya, karakter baca-baca Rom di juga. sini baca-baca juga. Baca-baca juga. Dan itu ya bener ada ya saya jadi pengen tahu saya tuh apa wetonnya. Iya, dan Itu juga menarik kan Iya, jadinya. awalnya kan cuma baca gitu. Heeh. Oh, oke, ada misalnya Kamis Pon, ada Pahing apa gitu. Iya. Terus ada ternyata dari satu itu pun ada yang namanya landap, terus apa pakai bahasa Jawa semua. Turunan-turunannya lagi banyak ada. gitu. Jadi terbagi karena kan kalau di Jawa tuh memang ada banyak elemen gitu kan. Iya. Nah, itu tiap elemennya tuh kita ada juga disebutin ini kepribadiannya apa, nasibnya gimana kayak gitu. Siap. Wah nih menarik banget nih karakter dari Mbak Mian. Tepuk tangan dong untuk Mbak Mian. Thank you. Kita geser lagi sedikit ke semangatnya ke Mas Idil. Mas Idil, mau nanya juga, ini pengen tahu apa yang membuat Mas Idil tertarik untuk bergabung di proyek ini. Dan kalau boleh ceritain ke teman-teman media, apa tantangan tersulitnya dalam proses pengerjaan di proyek ini, Mas Idil? Siap, selamat sore buat teman-teman media. Di sini saya berperan sebagai Elham, anaknya Pak Ismail, Om Tio. Dari karakter saya itu memang saya ditugaskan untuk merawat bapak saya yang sakit. Cuman banyak perawat-perawat yang sebelumnya pada kabur. Sampailah ketemu si Asya ini kan. Kalau tantangan di film ini, fun fact ya, ini film horor pertama saya. Wah, tepuk tangan dong untuk Mas Idil. Dan kenapa tertarik buat ngambil Kalau ini sebelumnya di horor offer pertama? film horor tuh kayak aduh takut ya malas ya. Iya, bener. Karena saya seorang yang agak penakut sih sebenarnya. Cuman di film ini setelah saya dikasih tahu oh film ini sutradaranya Mas Adri. Emang dari dulu tuh pengen Iya, kerjasama produksi Mas bareng Adri. sama Mas Adri, kemudian sama Mbak Dus juga, sama Relate Films. Jadi itu udah satu, dua jalan ceritanya yang berbeda dari film-film horor yang lainnya. Alur ceritanya, terus kita juga dibagi waktu untuk rehearsal, maksudnya workshop kan, Oke. workshop bareng-bareng. Karena menurut saya itu sangat penting di sebuah film, di sebuah produksi film, dan lumayan juga banyak yang info-info baru buat saya kan, soal mistis Jawa gitu-gitu kan. Terus di awal juga judul filmnya Kajiman. Iya. Saya pikir ini film superhero ya, Kajimen kan. Kajimen kan. Awalnya gitu, ini Kajimen, oh ini film superhero, belum pernah juga film superhero kan. Oh menarik ini, Mas Adrianto Cinematic Universe kan, tiba-tiba ada film superhero ya. Tapi ada iblis terkejut penagih janji. Makanya iblis terkejut penagih janji, oh film horor ternyata. Berangkat dari situ kita mulai belajar tentang Kajiman, sosok Kajiman itu apa. Terus saya juga belajar tentang ini pengalaman yang sangat baru buat saya. Berarti dengan karakter penakut di lokasi tadi bilang nih lokasi aja tadi Mbak Desi udah cerita nih serem itu gitu. Apa yang buat di sana? Kalau yang aneh-aneh itu maybe nggak ada. Cuman ngeri juga kan lokasinya di Cipanas gitu kan. Yang paling ngeri buat saya kamar mandi. Tempat yang sama dengan tadi Mbak Desi bilang. Tapi kalau saya kenapa kamar mandi? Karena di rumah itu cuma ada satu kamar mandi mas. Jadi harus antri kalau mau ke kamar mandi kan. Terus kalau di ruang Thailandnya kan di atas tuh. Misalnya kalau saya lagi nggak take nih, lagi standby di atas kan, nggak ada yang berani tinggal sendiri. Kita pada nongkrong di monitor aja semuanya. Kita standby, nggak ada yang standby di atas. Semuanya oke, deal santai dulu di atas. Nggak apa-apa, saya di monitor aja. Padahal takut. Niatnya pengen bareng-bareng. Enggak bareng ya udah kita semua padahal jadi makanya kita nongkrong di monitor terus deket kan, jadi kita jadi Kajiman family yang agak Jadi kuat banget kan Kuat yang banget Jordi nih. bilang chemistry-nya karena nggak ada yang berani ditinggal sendiri. gitu. Siap Mas Idil, tepuk tangan untuk Mas Idil. Thank you Mas Idil. Nanti kita ngobrol lagi. Kita ke Mbak Uli. Di sebelah kiri ada Uli Triadi juga berperan sebagai Mia. Nah ini karakter Mia seperti apa? Seperti apa seperti yang diceritakan tadi oleh ini juga ya sutradara dan produser, dan ini yang paling kenceng kedengeran ada kejadiannya. Menakutkan, boleh ceritain ke teman-teman media, Mbak Uli, silakan. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Saya berperan sebagai Mia. Mia itu istrinya Elham. Elham anaknya Pak Ismail. Sosok Mia ini kalau misalnya disuruh ngejelasin karakter tuh takut gitu, kayak takut spoiler gitu, kayak takut Tipis ya gitu ke teman-teman media. Dia tuh jadi misterius ya, jadi nanti penonton tuh kayak ini orang nih sebenarnya niatnya apa sih? Jadi kayak ada action, jadi tuh kayak mukanya tetap action dalam hati. Terus cut dong,
Tapi aku tuh nggak bilang Ada yang apa coba gitu, minta kayak langsung temenin. teriak, boleh nggak ya satu orang nemenin aku di atas gitu. Terus kayak baru sama nih kayak kata Mbak Dus kan, kita tuh nggak berani ngomong apa kayak gitu. Pas udah pulang, kebetulan job selanjutnya tuh aku kerja sama kru yang sama. Nyamperin lah krunya, Mbak kemarin Kak Jiman gimana? Iya gue ini gitu. Nah jadi krunya pun ada di tangga, itu di tangga persis di tangga. Jadi lokasinya sama di tangga itu. Yang aku lagi ngelihat sosok itu ada tapak anak kecil. Aduh. Si krunya yang bilang, iya Mbak aku ini gitu. Terus baru aku di grup, tahu gak sih? Baru lah mereka semua cerita, iya aku juga di. Baru di situ terungkap semuanya. Jadi emang dari lokasinya sih ya, emang dari awal udah di situ. Berarti emang udah merasa banget ya dan emang kedekatan itu ya. Emang aku sih sebetulnya kayak ya itu ya kayak kan jadi pertamanya base campnya di bawah, di bawah. And then karena setnya di bawah pindah ke atas. Tapi kayak aku tuh nggak bilang apa-apa gitu kayak Asya di mana di atas? Jadi aku nggak di atas. Yes, jadi di proses produksinya mereka para pemain pun produsernya udah jadi mengerikan juga di lokasi ya. Bagaimana nanti pada saat di 18 Mei yang disajikan ke teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk para pemain dan juga filmmakers. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media bertanya. Jadi silakan yang ingin bertanya boleh katakan, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Saya Jack dari Media Indonesia. Selamat siang Mas Jack, tuh gondrongan sekarang nih Mas Jack nih. Mungkin yang pertama ingin tanya ke Mbak Desi ini sebagai produser. Ini kan tahun 2023 itu bahkan dari Januari udah ramai banget sama line up horror nih bioskop kita kan sampai Lebaran kemarin. Nah, gimana peluang Kajimen ini di bioskop dan kemudian potensi ke depan apakah mungkin nanti akan muncul sequelnya dan segala macam atau perluasan dari IP Kajimen ini gitu. Terus mungkin untuk Mas Adi sebenarnya untuk risetnya sendiri seperti apa sih menghadirkan cerita Kajimen di Kajiman, Mas Kajiman. Lu jangan ke bawah-bawah Kajiman terus. Kajiman. Soalnya pas dapat rilis juga bacanya langsung Kajimen. Langsung kali ini kebentuk dia. Oke, Bang Jack. Terus Mas Jack. Ya, soal itu sih gimana soal riset terkait weton dan segala macam terkait makhluk pesugihan itu tadi. Apakah ada pendamping spiritualnya juga gitu ya? Atau maksudnya tuh tadi kan baca ke buku, artikel dan segala macam. Nah ini apakah juga ada katakanlah si juru kuncennya gitu? Yes, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Jack dari Media Indonesia. Pertama mungkin ke Mbak Desi dulu, gimana peluangnya melihat line up dari awal tahun sampai dengan sini banyak horor di film Indonesia. Silakan. Oke. Sebenarnya kita semua tahu bahwa memang film horor itu memang banyak di keluar sekarang di bioskop dari sebenarnya nggak dari tahun 2023 bahkan dari akhir tahun lalu juga kita memang banyak rentetan film horor. Tapi saya sebagai penonton dan juga filmmaker sebenarnya happy banget dengan banyaknya horor yang memang bervariasi sih gitu. Jadi sekarang kita lumayan banyak dapat film-film genre yang berbeda gitu. Tapi kalau ngelihat kenapa kita tetap yakin gitu bahwa gue tahun 2023 mau ngeluarin Kajiman. Nah, Kajiman itu adalah film horor karena dari awal ngobrol sama penulis dan sutradara Adri ini memang kita secara ide saya sebagai produser juga melihat dari skrip ini emang beda sih gitu. Emang Kajiman ini bukan horor yang serta-merta hanya terisi dengan jump scare dan mengagetkan, tapi di luar itu kita juga punya alur cerita yang menarik, kita juga punya karakter-karakter di dalamnya yang semuanya kuat, jelas, dan memang menarik untuk gue pengen kenal Denny sama karakter ini gitu. Dan di luar itu kita punya line up pemain yang saya yakin mereka believable dan memang disukai dan kita udah tidak ada keraguan, semua bermain di sini tepat untuk karakter masing-masing gitu. Juga
justru saya malah ngerasa tertantang untuk ayo yuk kita ada di tengah-tengah horor yang lain, yuk kita jalan sama-sama karena semua punya warnanya sendiri sih gitu. Dan memberikan sajian yang berbeda dari Betul. Kajiman ini ya. Iya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mbak Desi sebagai produser. Mas Andri, silakan dijawab pertanyaan dari Mas Jack. Justru risetnya jadi menarik ya karena kalau misalnya kita ngeriset saat kayak makhluk yang udah ada visual misalnya pocong atau kuntilanak, kita bisa jelas-jelas gitu kayak udah ada referensi visual. Sebenarnya kalau Kajiman ini karena literasinya sedikit gitu, jadi dan apa ya, menurut saya tuh kayak kalau riset baru pertama kali juga sih ngalamin dengan proses riset kayak gini, karena waktu riset tuh kita sempat nanya-nanya orang, tapi ada logika yang sebenarnya dia benar apa enggak sih ngomongnya gitu, kayak apakah dia ngalamin beneran atau apa gitu. Dan menurut saya itu jadi materi-materi yang sungguh menarik untuk penulisan dan penyutradaraan, karena ya, di ceritanya juga berhubungan sama percaya atau enggak gitu. Jadi ya risetnya buat saya jadi lebih menarik gitu karena literasinya semalah sedikit. Siap. Ada ini Mau boleh nambahin silakan sedikit boleh Bang, nggak? silakan. Tadi ngomong soal riset itu, Mhm. Dan memang kan makhluknya juga bukan makhluk yang udah kita lihat populer lah Iya. gitu. Ini sangat distinktif banget, dan buat gue sendiri pertama kali baca naskahnya di rumah sampai selesai itu kayak aduh kenapa serem ya, kayak beneran itu kayak abis baca malam-malam tuh kayak nyesel gitu bacanya malam hari karena takutnya bukan takut yang bentuk gitu loh. Betul. Itu kan teror ya sebetulnya gitu, yang kita ngerasa kita merasa terancam, Yes. tapi nggak tahu bentuknya apa, dan ketika baca skripnya untuk pertama kali itu sih Itu yang gue dirasakan, rasain. dan energi itu mungkin yang nanti juga bisa sampai ke teman-teman penonton ya, mudah-mudahan ya. Itu. Tapi kalau tadi melengkapi pertanyaannya Mas Jack, ada kuncen yang menjaga atau menjadi ini Mas. Sebenarnya sih cuma ngobrol via Zoom aja Oke. sih, karena ya itu tadi Yang jagain Kajiman sebenarnya. Yang jagain Kajiman Jagain ini karena di rumah sakit tadi jangan-jangan. Tapi yang menarik kita juga mendesain Karakter. karakter si Kajiman ini ya. Ada prosesnya gitu, kita ngegambar dulu, kita ada brainstormingnya untuk ngedesain yang di poster teaser itu yang keluar. Ya, karena belum ada referensi sebelumnya, inilah Iya. mungkin gitu ya yang pertamanya. Siap. Terima kasih. Apa ya Mas Jack? Pertanyaan sudah dijawab semua. Selanjutnya silakan di sini. Halo, selamat siang, saya Ais dari Viva. Mau tanya mungkin ke sutradara, saya penasaran dengan judul panjangnya. Pas saya baca pertama kali press release-nya ada kata-kata ter gitu kan. Berarti ini kayak, saya baru tahu berarti ini iblis paling kejam di dunia atau apa gitu, karena itu ter kejam gitu. Itu memang based on riset atau memang apa namanya, ya udah pakai ini aja biar mungkin mancing penonton atau apa gitu, pakai kata-kata terkejam gitu. Berarti ini istilahnya nomor satu mengalahkan iblis yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua buat ini mungkin ini kan aku sempat baca bahwa katanya enjoy untuk melakukan adegan kesurupan. Itu seperti apa sih di film ini, mengingatkan tadi kan karakternya katanya lembut, ramah, tapi juga ada adegan kesurupan. Itu dalam tanda kutip segila apa sih syutingnya, secapek apa gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ais. Boleh silakan dijawab Mas dari judul. Ya, dari judul awalnya sih kajiman aja ya, tapi kita waktu untuk ngerilis film ini emang butuh penjelasan di poster dan di trailer gitu. Karena ya memang orang belum familiar dengan term kajiman. Ternya itu sebenarnya ternya untuk di karakter-karakter ini sih, mungkin saya lebih bisa bilang gitu ya, terkejam dalam porsi cerita dan dunia cerita di film ini gitu. Maksudnya kalau nanti mau head to head kayak misalnya saya Profesor kayak aku nggak tahu juga gitu. Kajiman versus siapa ntar kita Ya. adu. Cuman ternya ya di filmnya terkejam ya kajiman gitu. Siap, terima kasih. Untuk adegan kesurupan dari pertanyaan Mas Ais Agni, menikmati karakter adegan kesurupan itu gimana sih, Pak? Makasih Mas Ais, pertanyaan ini menarik sekali ya. Soalnya karakternya Asia ini kan di sini benar-benar dijaga banget kan untuk setendang dan setenang itu. Jadi
capek sih ketika aku nggak bisa meluapkan perasaan yang ada walaupun mencekam, tapi kayak aku tetap harus tenang gitu. Iya. Nah ketika dapat adegan kesurupan ini, aku bisa mengekspresikan semua imajinasiku, semua powerku, suaranya, dan di sini dihadirkan scene kesurupan menggunakan bukan bahasa Jawa halus lagi, bahasa Jawa kuno. Oh, lebih mundur lagi berarti. Dan itu 2 halaman coy. Itu gimana tuh ngapalinnya atau merasakannya seperti apa? 2 halaman terus harus adegan kesurupan juga gitu? Pertamanya ngafalinnya, jadi sebelum aku mulai dapat kuncen dari Mas Adri, cara baca Jawanya itu gimana, aku bener-bener hafalin dulu sebelum mulai workshop. Nah itu bener-bener panjang banget gitu. Terus aku mulai ngerusakin pita suaraku karena di sini aku harus kesurupan kayak kakek-kakek gitu. Oke. Jadi itu pakai suara asli gitu. Wow, ini menarik banget. Oke, terus? Iya, terus dan di sini karena aku mungkin suka dengan action, ini relate banget sama aku gitu. Jadi sekalian aja deh unjuk gitu. Dan aku ngerasa kayak keserupan beneran mungkin karena imajinasi gitu ya, kita memainkan imajinasi gitu. Jadi kayak aku enjoy banget. Jadi mau take 10 kali juga kayak kuat. Kayak Mas Adi kayak baris juga kayak pusing deh. Mau nambahin. Silakan. Jadi ini kan kita lagi di rumah Ismail nih ceritanya. Sebenarnya waktu itu ada yang mau gue obrolin nih sama Agni gitu. Ada sesuatu yang penting pengen diobrolin lah, cuman kok dia lagi sendirian, sebenarnya sih udah tinggal kayak Syah gitu kan, tapi oh taunya dia lagi latihan, terus gue takut sendiri karena dia tuh lagi bener-bener mencari kesurupan gue nih mau gimana gitu. Jadi tadi mau negor aja sungkan ya. Bukan sungkan, takut bener karena dia tuh bener-bener di ruangan sendirian dan di atas lagi kan nggak jadi gue di atas itu di ruang yang tadi. Nah dia latihannya di situ kan, gue jadi nggak jadi ngomong. Tapi bener-bener kan di adegan itu ada aku sama Elham kan. Aku tuh merinding sama Hans, kita kayak bener, itu kita kayak takut beneran ya. Gila sih serem banget kan. Kita kayak gitu kayak kesurupan bener kayak gitu. Terus aku bilang sama Mas Rukman, aku merinding loh Mas, ini gitu. Asya nih gila banget ininya kesurupannya. Aku sampai gitu, sampai kita kayak bener-bener sampai gitu. Nah, jadi kalau mau tahu setegang apa di 18 Mei jangan lupa nonton. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk totalitas dari tiap pemain ya. Ya luar biasa. Satu lagi mungkin pertanyaan, mungkin boleh? Ya. Nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Lendi dari tribunvideo.com. Satu pertanyaan aja buat Mas Jordi. Ini kan jadi perawat ya. Itu risetnya gimana? Ada nggak sih satu sosok perawat yang kamu ikutin gayanya atau nyari gaya perawat? Ada. Oke, jadi untuk perawat ini risetnya sejauh mana untuk seorang Jordi? Karena ini yang baru lagi untuk seorang Jordi kan. Thank you buat pertanyaannya. Pasti di setiap film tuh gue maunya beda kan, kayak di sebelumnya gue udah pernah jadi apa dan gue nggak mau mengulang karakter itu di sini. Di sini jadi perawat, terus kebetulan kita difasilitasin dipanggil 2 orang perawat laki-laki dan perempuan, Mbak Cynthia sama Mas Saiful gitu. Terus pas dari awal Mas Saiful ini hadir tuh kayak ini kayaknya Rama deh, yang kayak dingin gitu, yang kayak nggak terganggu. Yang lain mau ngelucu dia cuman kayak gitu, dari cara duduk. Terus ngajarinnya tuh bener-bener intuit, yang kayak gue serius kerja gitu. Gue bukan tipikal orang yang friendly banget. Terus langsung panggil Mas Adi kayaknya Mas Saiful ini Rama bukan sih gitu, yang kayak cara pakaiannya, cara duduk segala macam. Sedang Mbak Cynthia tuh yang kayak oh iya santai ngomong latihan, tapi Mas Saiful ini diam, kayak ada yang dia simpen, lelahnya tuh terasa di gue gitu. Jadi selama workshop gue nikmatin banget tuh ngeliatin dia yang kayak cara duduknya, cara dia merawat. Terus workshop terus ya tujuan gue nge-explore rumah sakit sampai lantai atas tuh karena kan ya perawat pasti familiar dong sama ruangan-ruangan. Terus kebetulan kita juga di workshop diajarin ada ruangan untuk buang sampah limbah medis gitu. Terus ruangan ini sebetulnya tata caranya, cara ngebukanya gitu-gitu tuh gue pelajarin di set. Makanya tadi gue explore pakai kamera gitu, ini ruangan apa, biar nanti walaupun di adegan kita nggak di explore kita perawatnya kan, tapi kita believable gitu untuk jadi perawat. Jadi itu sih kalau ditanya satu orang yang gue jadikan panutan untuk jadi karakter gue itu ya Mas Saiful itu. Bener-bener dia represent Rama,
terus misterius dan lelahnya sih yang gue duplikat ke diri gue gitu. Oke, siap. Gitu Tepuk sih. tangan dong sekali Thank lagi you. untuk para pemain dan juga filmmakers. Buat teman-teman media, gue yakin banget masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media yang ingin